Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Seolah diterestui, Shin Tae-yong tiba-tiba ungkap tawaran latih Cina menarik. Apakah Shin Tae-yong benar-benar latih Cina? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, diumumkan hari ini juga. Ini dia alasan Gerald Vandenberg tak panggil tim Geipens dan Dion Marks. Fans Garuda harus simak ini. Nah ini nih, jelang ASEAN Cup U23, kekuatan timnas Indonesia berpotensi bertambah. Apakah ada pemain baru yang bergabung? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Alasan Gerald Vandenberg tak panggil tim Geipens dan Dion Marks. Kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan datang hari ini dari pemusatan latihan timnas Indonesia U23 jelang bergulirnya Piala AFF U20 2025. Di tengah spekulasi yang berkembang soal absennya dua nama yang cukup dinantikan, yakni tim Geipens dan Dion Marks. Akhirnya terkuak alasan pasti dibalik keputusan pelatih Gerald Vandenberg yang tak memasukkan kedua pemain tersebut ke dalam skuad yang tengah disiapkan. Pada saat bersamaan, kabar kehadiran pemain baru yang tiba di pemusatan latihan membuat atmosfer skuad Garuda Muda kian bergairah. Sejak diumumkannya daftar sementara pemain yang dipanggil oleh Gerald Vandenberg, absennya tim Geipens dan Dion Marks memang menjadi pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang bertanya-tanya mengapa dua pemain muda berbakat yang berkarier di Eropa itu tidak masuk dalam daftar panggilan. Keduanya diketahui tampil cukup impresif di klub masing-masing. Tim Geipens bersama FC Emmen dan Dion Marks di TOP-OS selama ini dianggap punya kualitas yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah dan pertahanan skuad Garuda Muda. Manajer Timnas Indonesia Sumarji akhirnya angkat bicara untuk menenangkan publik. Dalam pernyataan resminya, ia menjelaskan bahwa absennya tim Geipens dan Dion Marks murni karena faktor regulasi, bukan pertimbangan teknis atau performa pemain. Ia menyebutkan bahwa turnamen Piala AFF U23 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 29 Juli 2025 ini memang tidak masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Karena itu, klub-klub asal Eropa tempat kedua pemain itu bernaung tidak berkewajiban melepas pemainnya untuk memperkuat timnas. Memang kami sudah berkirim surat panggilan ke klubnya dan sudah melakukan koordinasi. Tapi karena ini bukan kalender FIFA, jadi klubnya tidak melepas, jelas Sumarji dalam keterangan resminya pada Selasa 17 Juni 2025. Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai rumor liar yang sempat berkembang di media sosial dan forum-forum penggemar sepak bola Indonesia. Meski tanpa kehadiran dua pemain Eropa tersebut, pelatih Gerald Vandenberg tetap optimis menghadapi turnamen yang sebentar lagi akan berlangsung. Ia dan manajemen tim memutuskan untuk memaksimalkan potensi pemain-pemain muda yang saat ini aktif bermain di kompetisi Liga 1. Salah satu nama menarik yang akhirnya resmi bergabung dalam pemusatan latihan adalah Jens Raven, pemain muda yang kini memperkuat FC Dordrecht di Belanda. Kehadiran Jens Raven menjadi semacam penyejuk di tengah absennya Geipens dan Marks. Sumarji juga menegaskan bahwa absennya tim Geipens dan Dion Marks hanya bersifat sementara. Keduanya tetap masuk dalam rencana jangka panjang timnas, khususnya untuk menghadapi ajang yang jauh lebih krusial, yakni kualifikasi Piala Asia U23 yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 September 2025 mendatang. Nanti ketika kami kualifikasi Piala Asia, baru kita panggil pemain-pemain yang berada di klub di luar Liga 1, tambah Sumarji. Kondisi ini tentu memberikan dinamika tersendiri dalam persiapan Garuda Muda. Di satu sisi, mereka dituntut untuk segera membangun kekompakan dengan materi pemain yang ada saat ini. Di sisi lain, publik pun semakin menantikan bagaimana komposisi ideal timnas Indonesia U23 ketika semua pemain, baik dari Liga 1 maupun Eropa, akhirnya bisa berkumpul dalam satu skuad penuh. Kehadiran pemain-pemain baru di pemusatan latihan kali ini juga memberikan warna dan semangat tersendiri. Para pemain muda lokal berkesempatan membuktikan diri bahwa mereka layak bersaing dan bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemain-pemain Eropa tersebut.
Tidak sedikit pula pengamat yang justru melihat situasi ini sebagai momentum bagi Liga 1 untuk menunjukkan bahwa kualitas pemain domestik terus berkembang dan siap bersaing di level internasional. Kini semua mata tertuju pada bagaimana strategi Gerald van den Boer meramu skuad Garuda Muda menghadapi lawan-lawan tangguh di grup A, yaitu Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pertandingan di Piala AFF U23 tentu menjadi ajang pembuktian sekaligus pemanasan sebelum menghadapi kompetisi yang lebih berat ke depannya. Bagaimana menurut kalian para penonton setia? Apakah absennya Tim Guypens dan Dion Marks akan mempengaruhi performa timnas U23? Atau justru ini menjadi momen emas bagi pemain lokal unjuk gigi? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita dukung Garuda Muda terus terbang tinggi. Shin Tae-yong sebut posisi pelatih Cina menarik. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia sepak bola Asia, khususnya terkait masa depan karier pelatih kawakan asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Setelah resmi berpisah dengan timnas Indonesia, nama Shin Tae-yong kini kembali mencuat ke permukaan. Kali ini dikaitkan dengan posisi pelatih utama timnas Cina yang tengah kosong. Rumor ini berkembang pesat di berbagai media seiring kegagalan timnas Cina menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bawah asuhan Branko Ivankovic. Kegagalan ini membuat Federasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA harus bergerak cepat mencari sosok pelatih baru yang mampu mengangkat prestasi tim Dragons dari keterpurukan panjang. Meski hingga saat ini Shin Tae-yong mengaku belum menerima tawaran resmi dari CFA, ia tidak menampik bahwa melatih timnas Cina adalah sebuah kesempatan yang sangat menarik. Dalam pernyataannya yang dikutip oleh South China Morning Post, Shin bahkan dengan lugas menyatakan kesiapannya. Jika ada tawaran dari Cina, mengapa harus ragu? Jika ada tawaran, saya akan ke sana. Melatih timnas Cina jelas sebuah posisi yang menarik, tegasnya tanpa basa-basi. Pernyataan terbuka ini sontak memancing beragam reaksi dari publik, khususnya para penggemar sepak bola di kawasan Asia. Sebagai pelatih yang berpengalaman menukangi tim-tim nasional di berbagai level, mulai dari Korea Selatan hingga Indonesia, Shin Tae-yong memang memiliki rekam jejak yang mengesankan. Di bawah kendalinya, timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi taktik, fisik, maupun mental bertanding. Ia berhasil membawa Garuda Muda tampil kompetitif di berbagai ajang internasional, bahkan kerap menciptakan kejutan yang membanggakan. Tidak heran bila kini sosoknya mulai dilirik oleh federasi-federasi sepak bola negara lain yang tengah mencari pelatih baru. Situasi yang kini dihadapi timnas Cina memang tidak bisa dianggap enteng. Sejak terakhir kali tampil di Piala Dunia 2002, negeri tirai bambu tersebut terus mengalami kegagalan demi kegagalan untuk kembali menembus panggung dunia. Padahal berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk mendatangkan sejumlah pelatih ternama dari berbagai penjuru dunia. Nama-nama besar seperti Marcelo Lippi, Fabio Cannavaro, Alexander Jankovic, hingga Branko Ivankovic sempat dipercaya memimpin tim Dragons. Namun nyatanya tak ada satupun dari mereka yang mampu memutus puasa panjang Cina di pentas Piala Dunia. Shin Tae-yong sendiri tampaknya sangat memahami betapa rumitnya menangani timnas Cina. Dalam analisisnya, ia menilai kegagalan para pendahulunya bukan sekadar persoalan teknis atau taktik semata, melainkan juga berkaitan dengan pemahaman akan budaya sepak bola di Cina. Selama bertahun-tahun, CFA telah mencoba merekrut pelatih asing yang terkenal, tetapi semuanya gagal, ujarnya. Tidaklah cukup hanya dengan menghadirkan sistem teknis dan taktis yang canggih. Kita juga harus memahami Cina sebagai sebuah negara dan masyarakatnya. Pernyataan ini menegaskan filosofi kepelatihan Shin yang selalu menekankan pentingnya adaptasi budaya dalam membangun tim nasional yang solid. Ia percaya bahwa sebelum menerapkan strategi tertentu, seorang pelatih harus memahami kekuatan dan karakteristik para pemain yang dilatihnya. Kita perlu terlebih dahulu menemukan kekuatan mereka dan kemudian memberikan solusi yang tepat, tambahnya. Saat ini Shin Tae-yong sendiri masih aktif sebagai General Manager Seongnam FC di Liga Korea Selatan, sekaligus menjabat sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA. Namun peran administratif tersebut tidak menutup kemungkinan baginya untuk kembali ke arena lapangan hijau sebagai pelatih kepala di level internasional.
Kini publik pun mulai berspekulasi apakah Shin Tae-yong akan menerima tantangan besar ini bila tawaran resmi benar-benar datang. Jika iya, tentu akan menjadi babak baru yang sangat menarik dalam karier kepelatihannya. Mengingat tantangan di timnas Cina jauh lebih besar dibanding saat menangani timnas Indonesia. Banyak pihak yang penasaran apakah Shin Tae-yong mampu menciptakan keajaiban yang selama ini gagal dilakukan oleh para pendahulunya. Bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola? Apakah Shin Tae-yong sosok yang tepat untuk membangkitkan kembali timnas Cina? Ataukah tekanan yang luar biasa besar di sana justru bisa menjadi bumerang? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita berdiskusi. Kekuatan timnas Indonesia berpotensi bertambah. Jelang bergulirnya Piala AFF U23 pada Juli 2025 mendatang, kekuatan timnas Indonesia berpotensi mengalami lonjakan besar. Meskipun fokus utama saat ini tengah tertuju pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun ada peluang tambahan kekuatan yang bisa segera dimaksimalkan. Beberapa nama pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa kini masuk radar PSSI dan bila proses naturalisasi bisa dipercepat, mereka berpotensi memperkuat skuad Garuda Muda di Piala AFF U23. Di bawah komando pelatih baru Patrick Kluivert, timnas Indonesia terus menunjukkan ambisi besar untuk mengangkat level permainan ke panggung internasional. Setelah sukses membawa Garuda lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini PSSI melihat Piala AFF U23 bukan sekadar ajang pembuktian, tetapi juga momentum ideal untuk mematangkan beberapa nama muda potensial yang bisa segera diorbitkan ke tim senior. Salah satu pemain yang paling mencuri perhatian saat ini adalah Thomas Paul. Pemain belakang berusia 23 tahun yang kini membela SC Cambuur di Belanda, memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Fleksibilitas Paul yang mampu bermain sebagai bek kiri maupun gelandang kiri membuatnya menjadi opsi yang sangat menarik. Dengan nilai pasar yang kini ditaksir mencapai Rp5, 6 miliar. Paul dipandang sebagai investasi jangka panjang yang sangat potensial untuk memperkuat timnas. Tidak hanya di level U23, tapi juga senior. Namun kehadiran Thomas Paul juga menimbulkan diskusi di kalangan pengamat sepak bola Indonesia. Pasalnya posisi bek kiri timnas Indonesia saat ini sudah cukup padat dengan hadirnya Calvin Verdong, Saine Patinama, Dean James, Pratama Arhan, hingga Yance Sayuri. Jika Paul resmi dinaturalisasi, Patrick Kluivert harus benar-benar cermat dalam melakukan rotasi pemain agar tidak menciptakan tumpang tindih yang merugikan keseimbangan tim. Selain Thomas Paul, PSSI juga tengah mengamati beberapa pemain keturunan lainnya yang sangat menjanjikan untuk segera dinaturalisasi. Salah satunya adalah Pascal Struij, bek tangguh Leeds United yang memiliki darah Surabaya. Postur 190 cm dan pengalamannya bermain di Premier League menjadikannya sosok yang sangat dibutuhkan di jantung pertahanan. Apalagi saat menghadapi lawan-lawan kuat dari Timur Tengah yang terkenal dengan duel udara dan permainan fisik. Kemudian ada nama Miliano Jonathans, winger muda FC Utrecht yang tampil gemilang di Eredivisie musim 2024-2025. Dengan usia yang masih 23 tahun, kecepatan, kelincahan, serta kemampuan mencetak gol dan memberikan assist, Jonathans bisa menjadi senjata rahasia Garuda Muda di sektor sayap. Sosoknya sangat cocok untuk melengkapi strategi ofensif ala Patrick Kluivert yang memang terkenal senang memainkan sepak bola, menyerang cepat dan atraktif. Nama lainnya yang turut menjadi perhatian adalah Mauro Zijlstra, striker muda FC Volendam U21 yang mencetak 17 gol dari 28 pertandingan. Dengan potensi luar biasa yang dimilikinya, Mauro bisa dipoles menjadi ujung tombak masa depan timnas Indonesia yang selama ini kerap kesulitan melahirkan striker lokal tajam. Jika proses naturalisasi dapat dipercepat, Mauro bisa saja menjadi bagian dari skuad Piala AFF U23, sekaligus disiapkan untuk masa depan kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu, peluang mendatangkan Mylian Manhoef tampaknya masih cukup rumit. Winger milik Stoke City itu memang memiliki darah Indonesia, namun hingga saat ini belum menunjukkan minat untuk menjalani proses naturalisasi.
Apalagi ia juga sudah memperkuat timnas Belanda U21 di ajang Euro U22 2025, sehingga kanesnya memperkuat Garuda Muda relatif kecil. Kini bola panas berada di tangan PSSI. Jika mereka mampu bergerak cepat dalam menuntaskan proses naturalisasi, maka skuad Garuda Muda asuhan Gerald van den Burg bisa tampil dengan kekuatan yang sangat kompetitif di Piala AFF U23 bulan Juli mendatang. Selain memperbesar peluang juara, ajang ini juga bisa menjadi panggung adaptasi awal para pemain baru sebelum benar-benar terjun di kancah kualifikasi Piala Dunia yang jauh lebih berat. Bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah PSSI sebaiknya segera mempercepat proses naturalisasi pemain-pemain keturunan ini? Siapa yang paling kalian harapkan bergabung membela Merah Putih? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Gerald van den Burg disinyalir pakai skuad aneh di ASEAN Cup U23. Resmi diumumkan. Publik sepak bola Asia Tenggara kini tengah heboh membicarakan skuad timnas Indonesia U23 yang akan tampil di ASEAN Cup U23 2025 atau Piala AFF U23. Di bawah komando pelatih baru Gerald van den Burg, Timnas U23 Indonesia telah merilis daftar 30 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Jakarta hingga 29 Juni 2025. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya soal pemanggilan pemain, melainkan komposisi skuad yang dinilai aneh dan di luar ekspektasi banyak pihak. Tak hanya publik Indonesia yang terkejut, media dan pengamat sepak bola Vietnam pun langsung menyoroti keputusan Van den Burg. Salah satu media ternama Vietnam, Soha.vn, bahkan menyebut skuad Indonesia kali ini sebagai skuad aneh. Bukan tanpa alasan, sebab dari daftar pemain yang dipanggil hanya ada satu nama pemain naturalisasi, yakni Jens Raven. Sementara itu, beberapa nama bintang muda yang selama ini menjadi andalan seperti Wilber Jardim dari Sao Paulo, Brasil, Dion Marks, dan Tim Geupens dari Belanda justru absen dari daftar tersebut. Keputusan Van den Burg mencoret banyak bintang dari luar negeri memicu banyak pertanyaan. Mengapa justru saat menjadi tuan rumah, Indonesia tidak menurunkan skuad terkuatnya? Banyak yang menduga ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang sang pelatih yang baru pertama kali menukangi timnas Indonesia U23 di ajang resmi. Tapi di sisi lain, keputusan ini justru membuat rival Indonesia merasa diuntungkan, terutama Vietnam yang menilai peluang mereka untuk menjuarai turnamen semakin terbuka lebar. Indonesia panggil skuad aneh, Vietnam lebih berpeluang juara dan cetak rekor baru, tulis Soha.vn dalam laporan eksklusifnya. Media Vietnam itu juga menyebut, fakta bahwa Indonesia tidak memanggil kekuatan terbaiknya menjadi angin segar bagi para pesaing. Khususnya Vietnam yang berambisi mencatatkan sejarah meraih 3 kali gelar juara Piala AFF U23 secara beruntun. Tidak hanya itu, Soha.vn juga menyoroti bahwa pemilihan skuad oleh Van den Burg dianggap mengejutkan bahkan oleh publik Indonesia sendiri. Kehilangan beberapa pemain hebat yang berkiprah di luar negeri dinilai membuat kekuatan timnas U23 Indonesia sedikit pincang. Apalagi mengingat lawan-lawan yang akan dihadapi di turnamen nanti dipastikan menurunkan kekuatan penuh mereka. Meski demikian, Gerald van den Burg tampaknya memiliki visi sendiri dalam meramu skuadnya. Sebagai pelatih baru yang baru beberapa bulan menangani timnas Indonesia U23, ASEAN Cup U23 2025 ini akan menjadi ajang pembuktian pertamanya di kawasan Asia Tenggara. Van den Burg sendiri belum memberikan banyak pernyataan kepada media setelah mengumumkan daftar pemain, sehingga makin memancing spekulasi dan rasa penasaran di kalangan pecinta sepak bola. Turnamen ASEAN Cup U23 2025 sendiri akan digelar di Jakarta pada 15 hingga 29 Juli 2025. Dua stadion megah yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi telah disiapkan sebagai venue pertandingan. Sebagai tuan rumah, tentu ada keuntungan tersendiri bagi Indonesia, apalagi dengan dukungan penuh dari supporter Garuda yang dikenal fanatik. Namun, dengan skuad yang sebagian besar diisi pemain dari kompetisi lokal, banyak yang mempertanyakan apakah kekuatan timnas Indonesia U23 cukup mumpuni untuk bersaing dengan negara-negara lain yang menurunkan pemain terbaiknya.
Sebagian fans justru melihat ini sebagai kesempatan bagi para pemain lokal untuk unjuk gigi dan membuktikan kualitas mereka tanpa bergantung pada pemain naturalisasi. Lantas, bagaimana menurut kalian para pecinta sepak bola Indonesia? Apakah keputusan Van den Burg memanggil banyak pemain lokal dan mencoret beberapa bintang luar negeri ini merupakan langkah berani yang tepat? Ataukah justru berisiko mengurangi kekuatan timnas U23 di ajang ASEAN Cup U20 2025 nanti? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah langkah ini akan menjadi awal kejayaan Garuda Muda atau justru akan menjadi bumerang? Mari kita diskusikan bersama.